Diawali di malam yang poek, kisah akan berfokus pada wanita bernama Alice yang dimana dia sedang video callan dengan suaminya. Namun pemandangan aneh terlihat ketika Alice yang sudah memiliki suami nampak berada satu kamar dengan pria lain yang ternyata itu adalah selingkuhannya yang bernama John, rekan satu kantornya. Dalam perjalanan pulang, sang suami kembali melakukan panggilan telepon karena khawatir dengan keadaan Alice. Namun Alice langsung mematikan panggilan tersebut karena tak mungkin menjawab telepon di depan selingkuhannya. Oleh karena bensin mereka semakin menipis, mereka pun berhenti di pom bensin yang berada di jalanan sepi. Sambil menunggu John mengisi bahan bakar, Alice pergi ke minimarket untuk membeli secangkir kopi dan kadahareun. Saat itulah John melihat papan reklame yang bertuliskan God is nowhere, yang artinya Tuhan tidak ada dimanapun, sehingga John berpikir jika tulisan itu benar maka perselingkuhan dengan istri orang lain tidak akan ketahuan bahkan oleh Tuhan sekalipun. Alice sendiri mulai menyadari keanehan yang terjadi di mana dia tidak melihat penjaga toko, di mana Alice yang berada di depan meja kasir dia ngajumbul atau terkejut ketika melihat bercak darah yang ketika dia hendak kembali ke mobil, tiba-tiba dan ya, lengan Alice pun melewak atau terluka yang terkena tembakan dari orang atau sniper yang tidak dikenal. Yang terlihat peluru tersebut muncul dari papan reklame, di mana Alice yang hendak mengambil ponselnya yang terlempar, sniper tersebut kembali melepaskan tembakan yang membuat ponselnya acak-acakan. John sendiri terkejut saat mengetahui bahan bakarnya habis kembali. Setelah diperiksa ternyata tangkinya bocor, entah karena apa. John yang menyadari bahwa Alice tak kunjung datang menyusulnya ke dalam toko dan baru saja melangkahkan sukunya, si sniper langsung menembaknya hingga dia modar di tempat tersebut. Alice? John? What's going on? Walkie-talkie yang dipegang Alice tadi sempat terlempar. Alice coba menggapainya kembali. Diketahui bahwa pria yang berbicara di walkie-talkie mengaku suami dari si penjaga toko, sehingga Alice meminta agar pria tersebut melapor ke polisi untuk segera datang. Setelah Alice menceritakan situasi yang dialaminya, I need you to call the cops, okay? akhirnya Alice merasakan bunga ketika mendengar polisi yang cenah akan datang dalam waktu 15 menit. Tetapi Alice kembali merasakan gatal saat mengetahui pria yang sedang berkomunikasi dengannya ternyata si sniper yang sedang mengincarnya. Fine, 'cause I blew his head off. You know the man who got shot? It's my colleague. Alice yang menggunakan rak dagangan untuk mematikan lampu agar si sniper tidak bisa membidiknya. Ternyata si penjaga toko sudah tewas di bawah meja kasirnya. Alice yang benar-benar sendiri di tempat ini pun tidak menyerah begitu saja. Dia menghampiri mayat si John untuk mengambil kunci mobil dan menyalakan alarm untuk memberi tanda ke pengendara yang lewat. Tetapi usaha tersebut belum berhasil karena si sniper langsung menembak mesin mobilnya. Entah apa dan siapa si sniper ini, apakah orang-orang yang sedang gabut atau psikopat yang ingin bermain, atau mungkin orang suruhan suaminya. Karena sakit hati telah diduakan, Alice hanya fokus untuk keluar dari tempat ini. Yang pertama dia lakukan mengobati lengannya yang tertembak dengan obat-obatan yang tersedia lengkap di tempat ini. Singkat cerita, Alice yang tak sengaja menemukan seragam toko yang bernama Henry milik mantan si penjaga toko yang sepertinya sudah dipecat belum lama ini. Di situ Alice menemukan foto seperti foto Henry yang memegang senapan, juga buku novel yang berjudul The Camp of the Science yang berisi kebohongan dan ganda rasis, sehingga Alice menyimpulkan bahwa si sniper misterius ini adalah Henry si penjaga toko yang baru saja dipecat dari toko ini. Dari situ Alice melihat rak yang berisi payung sehingga dia berpikir untuk membuat si sniper tertipu dengan cara membuka payung tersebut agar Alice bisa bergerak dengan leluasa. Fucking helpless. Ready or not, here I...
Ternyata cara tersebut tidak akurat untuk Alice mencari jalan keluar, malah si sniper menembakinya secara brutal. Kemudian dia mencoba merusak gembok pintu belakang menggunakan tabung apar. Dalam keadaan haredang, Alice yang tak ingin frustasi coba minum air juga si benget agar lulungunya menghilang. Di saat bersamaan datanglah pengendara mobil yang mengisi bahan bakar, namun si sniper melepaskannya saat melihat si pengendara tak cukup uang untuk mengisi bensin. Tak lama muncullah mobil polisi yang sedang berpatroli. Alice mencoba berteriak minta tolong tapi belum berhasil. Namun sisi baiknya si sniper tak pilageh atau lengah. Alice yang sudah berada di luar toko, di mana Alice berusaha untuk masuk ke mobilnya dan kabur dari tempat tersebut. Atas kejadian itu, Alice mendapat luka tembak baru di pahanya, di mana Alice ngarandang atau merangkak menuju meja kasir untuk berlindung. Juga sempat pingsan beberapa detik yang kemudian tersadar setelah mendengar walkie-talkie dari si sniper. Are you still with me, Alice? Di bawah meja kasir, Alice menemukan kotak P3K untuk mengobati lukanya, juga menemukan pisau yang memiliki gerigi yang akan digunakannya untuk membuka gembok. Di saat bersamaan muncullah pengendara lain yang akan mengisi bensin, yang ternyata pengendara itu pasangan kakek nenek yang baru pulang liburan, di mana si kakek yang hendak membersihkan kaca mobil melihat mobil yang terparkir, yang ketika si kakek memeriksanya tiba-tiba si nenek pun turun dari mobil untuk memeriksa keadaan suaminya, di mana si nenek mengahulang tepuguh memeriksa dari mana tembakan itu berasal, dan pada akhirnya pasangan lansia itu pun tewas dalam sekejap. Ternyata masih ada gadis kecil di dalam mobil yang merupakan cucu dari pasangan itu. Bocah itu keluar dari mobilnya untuk membangunkan kakek neneknya. Di momen ini kita diperlihatkan si sniper enggak koluan atau tak tega untuk membunuh bocah kecil itu, sehingga Alice langsung menulis pesan agar bocah itu masuk ke dalam mobil. Terjadi percakapan serius antara Alice dan si sniper. Intinya mereka berdua sepakat untuk melepaskan bocah tersebut dengan syarat Alice harus mengorbankan dirinya demi bocah tersebut, sehingga Alice kembali menuliskan pesan agar bocah itu lari ke pinggir jalan dan menunggu mobil lewat yang akan menolongnya. Saat si bocah lari, tiba-tiba dia berhenti dan menengok ke arah Alice, memutuskan masuk ke dalam toko, sehingga kesepakatan itu pun batal dan si sniper keluar dari persembunyiannya. Sadar bahwa nyawanya terancam, Alice kegeraan memotong kunci gembok yang berkat kekuatan maksakeun. Alice berhasil membukanya, namun sesampainya di dalam tidak ada jalan keluar lain, sehingga dia dan si bocah terjebak di ruangan ini. Tepat saat si sniper turun dan menggunakan pistol sebagai senjata barunya, Alice menyembunyikan si bocah di tempat aman sampai diribung rinyuh. Loh, sampai keadaan benar-benar aman, Alice yang sudah kepepet pun dengan berani menghajar si sniper dengan peralatan yang ada di sana. Tak lama si sniper pun berhasil masuk ke dalam toko dan mulai bersikap layaknya psikopat yang memanggil-manggil nama korbannya. Alice yang nyumput pun perlahan keluar dan terjadi pertarungan sengit di antara keduanya. Alice yang hampir membuka topeng si sniper, tapi karena power pria itu sangat pedas, Alice akhirnya tertembak di bagian perut yang membuatnya lemah tak berdaya. Dan si sniper pun berhasil melawan si tukang selingkuh, di mana dia langsung membuka rolling door menggunakan kunci yang dibawanya. Lantas si bocah pun akhirnya ketahuan, sehingga si sniper menghampirinya sambil akan menunjukkan wajah aslinya, tetapi
Dan ya, si sniper itu pun dibuat ngajongkeng tewala kaya. Alice dengan tenaganya yang masih tersisa berhasil menyelamatkan si bocah, di mana Alice langsung menyeret tepat ke bawah besi pengangkut dan berhasil membunuh si sniper tersebut dengan cara menjepitnya. Saat matahari terbit, Alice akhirnya modar tepat di samping jasad si sniper, dan pada akhirnya selain kameramen, bocah itu yang menjadi karakter satu-satunya yang selamat. Sampai akhir film tidak diceritakan siapa sebenarnya si sniper tersebut, tapi dugaan yang kuat adalah Henry, si penjaga toko yang baru dipecat karena dia mampu untuk membuka rolling door dengan kunci yang dibawanya. Jika saja Alice tidak pulang larut malam, jika saja perselingkuhan itu tidak terjadi dan Rumasa menerima kekurangan suaminya, sadar, sabar, tawakal, karena suami mana yang tidak mau melihat istrinya bahagia, harusnya lewati cobaan ini bersama-sama, bukan pergi dan mencari kepuasan dengan yang lain. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ketika seseorang melakukan perselingkuhan itu dan mengaku hilaf, maka itu adalah kebohongan karena setiap orang berselingkuh memiliki niat dan sadar terhadap apa yang dilakukannya. Saya Obay mewakili orang-orang gabut yang selalu tertidur agar mimpinya bisa tercapai, mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.